Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube. Cara menghasilkan anakan ikan mas yang lebih banyak lagi dengan cara satu indukan saja. Bagaimana caranya? Oke, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya agar kita lebih semangat dalam berbagi ilmu dan membuat video-video yang lebih bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama yang harus kalian siapkan adalah indukan yang sudah memang benar-benar matang gonan atau sudah dalam keadaan bertelur. Jika telur ikan mas ini belum terlalu matang gonan, maka yang harus kalian lakukan adalah dengan cara penyuntikan dengan menggunakan obat Opaprin untuk merangsang agar telur ikan mas ini bisa lebih cepat matang gonan. Setelah 6 jam kemudian, maka lakukan stripping dan bisa juga tidak menggunakan stripping atau secara konvensional. Pemijahan ikan mas secara konvensional cukup kalian gabungkan dalam satu kolam saja, nanti ikan masnya akan memijah sendiri atau akan mengeluarkan telur ikan masnya sendiri. Untuk secara buatan kalian bisa gunakan stripping seperti ini agar nanti telurnya bisa sama rata hingga habis. Usahakan melakukan stripping seperti ini secara perlahan saja agar nanti indukan tidak mengalami kematian dan bisa dipijahkan di kemudian hari untuk dijadikan sebagai indukan selanjutnya. Satu indukan ikan mas ini mampu menghasilkan puluhan ribu sampai ratusan ribu butir telur. Puluhan hingga ratusan ribu butir telur ini tergantung pada ukuran bobot ikan mas ini. Untuk indukan yang sudah ideal untuk dilakukan pemijahan adalah sudah bobot sekitar ukuran 1 kiloan. Jenis ikan mas ini sudah banyak terdapat di Indonesia, mulai dari jenis Majalaya ataupun Bunten dan juga Sinyonya, dan masih banyak lagi jenis seperti ikan mas Taiwan. Kalian bisa memilih jenis indukan yang sesuai kalian inginkan. Setelah pengambilan telur, maka campurkan dengan cairan putih yang berasal dari pejantan agar bisa membuahi telur ikan mas ini. Setelah diaduk secara merata, maka yang harus kalian lakukan adalah pembilasan. Maka yang pembilasan ini cukup sekali bilas saja ya sahabat YouTube. Lalu kalian sudah bisa mendeder telur ini di kolam bak beton ataupun kolam fiber, bisa juga terbuat dari kolam terpal. Penetasan di dalam kolam kecil ini adalah untuk meningkatkan keselamatan pada larva ataupun anakan ikan nila, baik itu telur yang akan menetas. Bagaimana jika telur didederkan di dalam kolam tanah? Biasanya bisa-bisa saja sahabat YouTube, asalkan di dalam kolam tanah tidak terdapat ikan atau ikan yang sudah berukuran besar, karena bisa menghambat keselamatan ikan ini terjaga. Telur akan menetas selama kurang lebih 3-4 hari. Telur yang sudah menetas selama 3-4 hari tidak perlu diberi makan selama kurang lebih 1-10 hari. Anakan ikan mas ini akan memakan telur yang tidak terbuahi dan biasanya setelah 10 hari baru boleh diberi pakan. Lalu pakan apa yang bisa kita berikan untuk larva anakan ikan mas ini? Untuk larva anakan ikan mas ini bisa diberi pakan seperti kuning telur ataupun seperti pakan pelet yang sudah dibibis. Usahakan untuk pembesaran anakan ini harus memiliki kolam yang agak sedikit lumayan besar ya sobat YouTube. Jika kalian tidak memiliki kolam besar hanya untuk penjualan bibit, maka kalian bisa membesarkan sampai dengan ukuran 1-3 cm saja hanya di kolam kecil. Jika pembesaran larva di kolam tanah, maka dalam jangka waktu 1 bulan sampai dengan 2 bulan sudah bisa berukuran seperti ini ya sobat YouTube. Dan setelah dalam jangka waktu 3 bulan, ukuran sudah mulai sebesar ini dan biasanya sudah bisa diperjualbelikan dengan harga kisaran antara 500 sampai dengan 1000 rupiah. Biasanya normal ukuran seperti ini antara 1000 rupiah sampai dengan 2000 rupiah harga jualnya per ekor. Permintaan bibit ikan mas ini lumayan sedikit banyak ya sahabat YouTube, karena banyak sekali para peternak yang ingin memborong atau membeli dalam jumlah suplai banyak. Jika ingin melakukan pembesaran juga bisa sahabat YouTube, tetapi kalian harus memiliki lahan-lahan yang luas ataupun kolam-kolam tanah agar pertumbuhan bibit ikan mas ini bisa tumbuh dan berkembang hingga baik sampai melakukan pemanenan di dalam kolam yang kalian budidayakan. Nah oke sahabat YouTube, mungkin sekian saja dari video kita. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya agar kita lebih semangat dalam berbagi ilmu dan membuat video-video yang lebih bermanfaat bagi kita semua.
Biasanya pertanyaan paling banyak dari budidaya ikan mas ini adalah dari segi indukan apa boleh beli di pasar. Nah, sebenarnya untuk indukan juga boleh dibeli di pasar ya sahabat YouTube, agar menyesuaikan ukurannya. Yang penting kalian harus menyesuaikan ukurannya, sudah minimal kurang lebih 1 kiloan. Nah, untuk penjodohannya cukup 1 betina dan 5 pejantan. Terima kasih, wassalam.